Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, istilah baik, terima kasih Kak. Tapi mohon maaf ya, ada Panana mewakili Bapak, mungkin sambutan dulu dari Panana Om. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bakti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Pak Bakti yang sudah barusan mengambil kesempatan, juga tidak lupa kepada ibu-ibu juga bapak yang sudah menyempatkan ya untuk menghadiri kegiatan ini. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari ya, tapi di sini saya untuk belajar ya, belajar berbagi pemahaman apa yang sudah saya peroleh dari pendidikan yang sedang saya jalani. Sebelum mulai ke materi, bisa mohon sebentar on cam, kita briefing dulu. Hanya berempat ya, tidak lupa, hanya barangkali 1-2 menit kita briefing dulu. Briefingnya bisa dibuka bisa on kan, sebentar saja ibu bapak. Briefingnya begini ya. Yes ya, ngajah lawe. Ya. Orang ya kita coba briefing dulu ya sebentar sebelum ini pemanasan. Mulai dari saya dengan menunjukkan benda yang dipegang, kemudian menyebutkan alasannya. Nah, dari saya nanti saya tunjuk ke siapa, kemudian dari yang saya tunjuk itu kemudian menunjuk lagi ke yang lain ya. Bisa dipahami ya? Jadi menunjukkan benda yang dipegangnya dan menyebutkan alasannya. Saya mulai. Ini benda yang saya pegang. Kelihatan ibu bapak? Ini apa ya? Iya, balpen Pak Bakti. Nah, ini kenapa saya pegang balpen? Ya tentu saja semua tahu ya kegunaannya. Siapa tahu di sini juga meskipun sudah mungkin bisa mencatat tidak harus dengan balpen, tapi tidak menutup kemungkinan ya ini sangat berguna pada saat ini. Itu kenapa saya pegang balpen. Nah, kemudian saya tunjuk Bu Ai. Lanjut, Bu Ai mau nunjuk siapa?
Menunjukkan benda, Miss, kemudian menyebutkan alasannya. Ya, ya, alasan pegang. Selanjutnya, Miss Resa mau ke siapa? Kuliah mas sambil nge-PD. Gana hari. Ya, cukup ya. Ya, sudah ini sudah dikipas-kipas sama Bu Lia, mudah-mudahan bisa jadinya. Terima kasih ya Bu Lia, juga semuanya Bu Aini, Bu Miss Eva, Tika Panana dan Pak Bakti juga semuanya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila pada saat penyampaian banyak kekeliruan atau sering beginul gitu ya. Punten gitu ya. Baik, saya akan coba share screen. Sudah terlihat belum? Belum ya. Bapak Ibu sudah terlihat. Ini yang akan saya sampaikan ya. Ya, jadi tentang budaya positif ya. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang mau berpendapat dulu apa itu budaya positif? Bu Elin, terima kasih sudah hadir. Silakan. Ya, silakan. Apa itu budaya positif? Iya. Ada lagi? Bagus. Yang lain? Ya, kita lanjut ya. Ya, budaya positif seperti apa yang barusan disampaikan oleh Bu Elin, ya, ya, benar sekali. Nah, ini, jadi budaya budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan baik ya, yang mana kebiasaan-kebiasaan tersebut berawal dari lingkungan positif. Nah, lingkungan positif itu seperti apa? Contohnya seperti warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Warga sekolah itu berarti semua yang ada di sekolah. Nah, lingkungan positif tersebut akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan-kebiasaan baik itu akan menumbuhkan karakter-karakter baik. Nanti karakter-karakter baik itu kalau terus dilaksanakan maka akan menjadi budaya positif.
karakter-karakter baiknya itu apa? Ya berupa nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini banyak ya, seperti banyak lembaga ya. Hanya untuk saat ini, untuk anak Indonesia, nilai kebajikan yang dituju adalah profil pelajar Pancasila. Nah, mengenai budaya positif, ini ruang lingkup materi budaya positif, mulai dari perubahan paradigma, kemudian perubahan paradigma belajar ya, maksudnya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, positif kontrol restitusi, dan keyakinan kelas, serta segitiga konstitusi. Selanjutnya mengenai perubahan paradigma ya. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu perubahan paradigma maksudnya begini, perubahan paradigma belajar telah mengalami evolusi signifikan seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Dulu pendidikan itu bersifat satu arah, di mana guru menjadi sumber utama pengetahuan, sementara siswa hanya mendengarkan dan mencatat. Namun kini paradigma tersebut telah bergeser menuju metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Teknologi digital seperti perangkat lunak pendidikan, platform e-learning, dan alat kolaborasi online memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan hidup semakin ditekankan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia nyata. Nah, perubahan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, relevan, dan inklusif, di mana setiap individu dapat berkembang. Nah, di mana setiap individu dapat berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya. Nah, terangkum seperti ini ya. Itu mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, ini ada kaitannya dengan budaya positif. Berikutnya, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini biasanya yang sekarang yang ada pada umumnya gitu ya, sering dihubungkan dengan kepatuhan, sehingga seperti dikondisikan pada suatu keadaan yang tidak nyaman. Namun sebenarnya yang disebut dengan disiplin itu, disiplin sendiri itu artinya adalah belajar ya, asal katanya dari disiplina, bahasa Latin ya, itu belajar. Nah, belajar apa? Nah, sehingga saya simpulkan bahwa disiplin positif itu belajar kontrol diri, dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini maksudnya adalah mencapai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini untuk tadi sudah disebut, untuk anak Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu. Itu mengenai disiplin positif. Nah, mengenai disiplin positif itu sebenarnya ini ya, dasar disiplin positif ini ada dari 4 hal. Pertama, tidak ada yang kuasa mengendalikan. Maksudnya bahwa apa yang kita buat itu adalah kita yang mengendalikan. Misalnya begini, Ibu, Bapak, Ibu sekarang dengan ada di hadapan Ibu ada teman.
katakanlah si B, ibu sebagai A. Nah, A ini ya ibu sendiri gitu, ibu atau bapak sendiri memiliki di tangan itu ada sesuatu barang yang berharga. Nah, B ini berusaha ingin membukanya. Nah, dengan berbagai cara dilakukan, baik membujuk ataupun bagaimana. Nah, ibu sebagai A mau apa yang ibu lakukan? Apakah membuka begitu saja atau bagaimana? Itu yang dimaksud dengan tidak ada yang kuasa mengendalikan. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku bertujuan. Semua perilaku bertujuan maksudnya setiap manusia yang berperilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nanti dibahas ya kebutuhan dasar juga. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kemudian yang ketiga adalah model berpikir menang dan menang. Artinya ketika kita menghadapi masalah siswa, tidak ada salah satu pihak yang terpojok atau disebut kalah gitu ya, yang disebut kalah atau bagi, tapi menang dan menang. Siswa menjadi bisa menemukan solusi dengan senang, guru pun dengan cara yang bisa mendorong siswa menemukan sendiri, itu menang dan menang. Kemudian yang keempat, realitas bahwa kebutuhan itu berbeda. Ini berdasarkan teori kontrol. Disiplin positif sudah, kemudian berikutnya motivasi ya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghindari yang pertama untuk menghindari hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Contohnya begini, ibu bapak, misalnya kita datang ke sekolah itu pagi-pagi. Nah, datang pagi-paginya itu apakah karena takut ditegur oleh bapak kepala atau karena ingin mendapat pujian, wah ini guru teladan suka pagi-pagi gitu. Atau guru dengan motivasi bahwa saya ingin menjadi meyakini apa yang saya lakukan ini adalah memang harus saya lakukan gitu. Meyakini nilai-nilai kebajikan. Itu adalah nilai motivasi untuk menghargai diri sendiri, atau biasanya yang nomor 3 itu tumbuh motivasi intrinsik. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar ya, tadi bahwa disebut ada dalam disiplin positif, salah satu dasarnya adalah bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar itu ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah sebentar ya.
Kebutuhan dasar manusia itu pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang atau rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Bertahan hidup ini biasanya bersifat fisik ya, misalnya lapar. Nah, maka untuk memenuhi kebutuhannya adalah makan gitu ya. Nah, kita pernah mungkin menemukan anak di kelas sudah cicing, tidak mau belajar. Ternyata ini segala istirahat karena kita merasa lapar. Gitu. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang ya atau rasa diterima ini juga sama ya. Biasanya kita memandang anak yang cari perhatian itu berarti itu kemungkinan perilakunya itu untuk memenuhi rasa diterima. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan itu berkaitan dengan harga diri, berprestasi, betul diakui bahwa saya ini mampu. Nah, itu penguasaan. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini berkaitan dengan sifat mandiri, memiliki pilihan, jadi tidak bergantung kepada yang lain. Dalam hal ini bergantung punya pendirian gitu ya. Memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya, suka mencoba hal baru itu kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini biasanya bermain, humor, antusias atau tertawa. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Dan nanti ada beberapa contoh ya. Sebelum menyebutkan contoh, kita lanjutkan dulu. Setelah kebutuhan dasar, kemudian berikutnya adalah teori kontrol ya. Posisi kontrol, bukan teori kontrol, tapi posisi kontrol restitusi. Nah ini posisi kontrol restitusi. Ada 5 juga ya. Sebentar ya. Posisi kontrol restitusi yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja yang salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Jadi ketika anak bermasalah dihadapkan pada hukuman, misalnya anak tidak mengerjakan tugas, kamu keliling lapang 5 keliling atau 10 keliling, nah itu berarti memposisikan sebagai penghukum. Berikutnya posisi pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang biasa diucapkan guru yang memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah
ini akan membuat murid mungkin pada saat itu menurut, tapi di dalam pikirannya, di dalam hatinya merasa dampaknya menjadi minder atau tidak percaya diri. Nah, tadi untuk penghukum dampaknya bisa lebih fatal ya, jadi dendam sama guru yang menghukumnya. Berikutnya posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh guru yang memposisikan sebagai teman. Nah, ini dampaknya bagi siswa mungkin pada saat itu seperti nyaman, ya tertolong oleh guru tersebut. Tapi nanti ke depannya anak ini bisa ketergantungan. Jadi sikap menurutnya hanya pada guru itu. Nah, ketika gurunya ganti, mungkin akan lain lagi. Berikutnya adalah posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu biasanya kalimat-kalimat yang disampaikan oleh seorang pemantau. Nah, ini agak lebih baikan ya dari tiga posisi sebelumnya. Hanya masih dihadapkan pada satu konsekuensi. Nah, konsekuensi agak beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu anaknya, muridnya sudah tahu, jadi tidak sepihak. Kalau hukuman biasanya sepihak. Dan yang kelima terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer atau posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut tidak diperlukan. Namun bila kita menginginkan kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di mana manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer biasanya berkata, apa yang kita yakini? Atau maksudnya kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, posisi manajer ini dari 5 posisi kontrol ya, posisi yang paling ideal dan yang diharapkan dimiliki oleh guru. Karena apa? Karena posisi manajer ini bisa menunjukkan motivasi intrinsik, tentu saja dengan teknik-teknik segitiga restitusinya ya. Restitusi itu suatu pendekatan yang suatu proses di mana mengajak murid untuk mendorong murid untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Gitu ya, untuk posisi kontrol sudah. Kemudian berikutnya ini ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mungkin sudah tidak ada lagi ya.
Keyakinan kelas itu suatu kesepakatan antara murid dan guru untuk mengenai suatu peraturan ya. Jadi murid diajak untuk membuat suatu peraturan, kemudian peraturan tersebut disepakati. Peraturan tersebut berupa keyakinan, nilai-nilai universal itu, nilai kebajikan yang universal itu. Kemudian disepakati menjadilah keyakinan kelas. Nah, jadi mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini artinya maksudnya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi kembali ke nilai-nilai. Kalau peraturan itu lebih kepada seperti ada ketidaknyamanan ya. Kalau keyakinan kelas, jadi mengembalikan murid kepada nilai-nilai yang diyakininya. Ini ada contoh praktek, nanti saya tunjukkan bagaimana praktek membuat keyakinan kelas. Sebelum ke praktek keyakinan kelas, kita lanjut dulu. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang telah saya buat dengan anak-anak. Nanti juga ada prakteknya ya. Akan saya tunjukkan maksudnya prakteknya. Berikutnya terakhir ini ya, segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi ini adalah ya 3 langkah restitusi. Nah, restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini ada 3, namanya juga segitiga, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan keadaan. Yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan keadaan, misalnya sebenarnya yang melakukan perbuatan seperti kamu itu tidak hanya kamu, atau misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Itu menstabilkan keadaan ketika anak berbuat salah. Kemudian memvalidasi tindakan, tentu saja yang kamu lakukan itu kamu punya alasan gitu. Jadi ditanyakan alasannya kenapa anak tersebut melakukan kesalahan tersebut. Kemudian setelah itu, setelah divalidasi, ditanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Jadi kepada anak tersebut, setelah kamu tahu alasan kamu berbuat, apakah perbuatan tersebut sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu ya. Nah, jadi di situ anak didorong untuk bisa menemukan solusi sendiri. Itu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sepertinya materi secara ringkasannya sudah saya sampaikan. Saya singkat maksudnya. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya lanjut, atau mau saya tunjukkan dulu ya? Biar ini saya tunjukkan dulu salah satu contoh praktek sebentar. Ini ada salah satu contoh praktek.
Supaya bersih kira-kira ini adalah keyakinan. Jadi mengenai kebersihan. Berarti ini bisa dikatakan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ini sudah terjadi. Kemudian ini juga nih siapa lagi tadi? Ini berarti menjaga kebersihan. Pakai topi. Tidak boleh pakai topi. Tapi tepat waktu. Ya, ya, tidak. Nah, ini ternyata ya. Ternyata gambaran pikiran kalian di kelas bisa terangkum menjadi 3 keyakinan kelas. Yang pertama, menjaga kebersihan. Tadi banyak yang menyampaikan ingin bersih ya. Kemudian menjaga yang kedua, menjaga kebersihan. Tadi kan tidak boleh pakai topi, tidak boleh pakai sepatu, apalagi banyak ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh terlambat dan tidak boleh keluar jam istirahat. Berarti itu tepat waktu. Jadi 3 nilai nilai keyakinan yang kamu yang kita peroleh dari masukan-masukan kalian ya. Jadi kesimpulannya dari masukan-masukan kalian, kesepakatan kita ada 3. Apa yang 3 itu? Menjaga kebersihan, menurut kalian kira-kira ada lagi tidak? Masih ingat kalau belajar berdoa, sudah sebelum belajar berdoa. Boleh dikatakan? Boleh. Jadi yang tepatnya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kira-kira mau ada lagi yang ditambahkan? Nah itu Bapak Ibu salah satu contoh membuat keyakinan kelas meskipun mungkin banyak yang tahapan-tahapan yang tidak sepenuhnya dilakukan ya. Membuat keyakinan kelas itu sebenarnya diminta anak masukan-masukan dari anak yang mengenai peraturan. Kemudian setelah peraturan tersebut di ini peraturan yang muncul dari anak biasanya ada kalimat-kalimat negatif kalimat-kalimat tanya kalimat-kalimat tanya diubah menjadi positif dan dijadikan satu nilai keyakinan gitu ya. Biasanya nilai keyakinannya mengacu kepada profil pelajar Pancasila, tapi tidak apa-apa ya. Karena nilai kebajikan itu banyak ya. Hanya untuk anak Indonesia itu ada profil pelajar Pancasila. Tidak mengacu secara spesifik maksudnya. Tidak tersurat maksudnya ya. Kemudian itu salah satu praktek budaya positif gitu. Kemudian berikutnya contoh budaya positif lainnya yaitu penerapan praktek segitiga restitusi.
Nah, itu Bapak ya, contoh praktek prostitusi sebagai bagian dari budaya positif. Saya rasa sudah selesai, demikian yang saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau menanggapi atau bagaimana, silahkan.
Hmm. Ya, terima kasih ya, Bu Elin, itu pertanyaannya. Sebenarnya di saya juga ada ya seperti itu. Saya juga sebenarnya merasa sama-sama merasa kesulitan ya menangani anak yang belum bisa baca. Tiap tahun ada saja ya untuk kelas 7. Kebetulan saya kan kelas 7 ya, kemarin kelas 7, sekarang kelas 7 juga. Kelas 7 kemarin juga ada, kelas sekarang juga ada gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ini ya, kalau berkaitan dengan menangani permasalahan, ya kita harus memposisikan tadi idealnya adalah sebagai manajer. Manajer itu tadi jadi mendorong mendorong anak mencari solusi sendiri. Jadi kita berarti harus mengetahui dulu eh, kenapa anak, latar belakang anak tidak bisa baca gitu mungkin. Kemudian ya prakteknya mah ya kita praktek secara ini mah secara apa namanya ya prakteknya dilatih saja kalau saya mah. Kalau secara teori kan seperti itu mungkinnya, jadi diselidiki dulu apa yang menyebabkan dia tidak bisa baca gitu. Hmm, gitu. Mungkin Pak Bakti yang lebih ini bahasa bahasa Inggris bisa membantu bagaimana itu menangani anak yang kesulitan baca. Kalau saya ya jadi, jadi ya bet- bet- betul betul kesabaran saja gitu. Butuh kesabaran saja mungkin ya gitu. Memang kan menurut filosofi KHD pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak kodrat baik alam maupun zaman ya. Eh, kalau apa kan menuntun itu berarti kalau anak sudah tidak bisa, kita sudah berusaha, ya mau gimana lagi gitu ya, kembali ke kesabaran kita gitu, terus saja mengulang begitu. Terus teori barangkali Pak Bakti mau menambahkan. Baik, ada lagi.
Mungkin ada. Ya, ya sebentar. Ya, ini Om, kalau misalnya tidak ada, ini ada beberapa yang ingin disampaikan terkait dengan materi tadi yang sudah saya sampaikan. Ini ada pesannya seperti ini. Ini posisi kontrol ya. Saya ingatkan posisi kontrol itu ada 5 ya. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau ada seperti ini, posisi kontrol ini, ada pertanyaan seperti ini, ada pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira perkataan seperti itu diri memposisikan sebagai apa? Ada yang bisa jawab? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, boleh. 100%. Sependapat pasti ya. 100. Kemudian masih ada lagi ya. Iya. Ini betul terbuat rasa bersalah. Kemudian berikutnya ini, kalau ada pernyataan seperti itu, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, posisi kontrol apakah itu, apakah penghukum, ya, apakah penghukuman, iya, 100 sebagai teman ya jawabannya. Kemudian berikutnya, yang ini, yang ini jawaban, yang ini jawaban, yang ini pertanyaan yang ini tidak jadi yang itu. Kalau seperti ini, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Eh, kan, ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapang 3 kali. Itu posisi apa? Pinter main. 100%. Iya, berarti aku tuh masih ada yang dengar ya. Iya, itu kemudian, kemudian ini kita lagi ya. Ini kelihatan tidak? Ini ada kasus, ini berkaitan dengan teori kebutuhan manusia. Kasusnya seperti itu terbaca tidak? Oh, iya, sebentar. Iya, sebentar ya. Sekarang gimana? Sudah ada? Ini aja.
Nah gini, ini kasus satu terbaca tidak, aduh kecil orang mah masih kecil. Kasusnya, jadi kasusnya Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti itu? Jawabannya maksudnya ini, jawaban Dinda itu, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebutuhan apakah yang kurang dipenuhi oleh Dinda? Kalau jawabannya seperti itu. Jadi maksudnya perilaku anak itu untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apakah yang sedang dipenuhi oleh Dinda? Kalau jawabannya seperti itu. Satu perilaku bisa macam-macam kebutuhan tergantung jawabannya. Masih ini Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Seru jadinya. Apakah itu? Nah, kesenangan. Ya, kesenangan. Jadi perlu literasi juga ya. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai pakai jepit rambut baru. Pakai jepit rambut baru. Jawaban Dinda seperti itu. Hmm, pinter. Iya, teh. Betul ya. Sayang, aku rasa diterima. Kemudian berikutnya, aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja untuk memenuhi kebutuhan. Apakah kalau alasannya seperti itu? Ih, pinter. Pinter ibu gurunya. Iya, memenuhi kebutuhan kebebasan. Satu lagi, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apakah itu? Penguasaan. Aduh, ini hebat, luar biasa. Satu lagi ya kasusnya, itu udah baru, baru satu kasus. Kemudian berikutnya kasus dua, ini terbaca tidak? Kasusnya seperti ini, Dimas ya, saya bacakan, kalau tapi tidak terbaca. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, jawabannya seperti ini. Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apakah? Jadi Dimas berlatihnya itu karena aku merasa bangga. Ya, jawabannya apa? Belum sedikit. Aku merasa bangga, keren.
penguasaan ya, bukan, penguasaan, kekuasaan, kekuasaan. Jadi diterima, apa, diakui, diakui keberadaannya. Eh, penguasaan, penguasaan itu memang kekuasaan, kekuasaan ya. Aku merasa bangga dan keren. Kemudian berikutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Jadi nyetir mobil apa? Karena itu alasannya belajar belajar mobil, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebetulan apakah? Hmm, masih kurang bersama teman-temanku, ingin diterima kasih sayang. Berikutnya, kasih sayang tadi biasa diterima. Berikutnya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Sedikit lagi, aku senang ke Denbosan. Nah, baru kalau ini menyetir mobil itu seru. Nah, baru itu senang. Itu nanti ibu-ibu, bapak, ada lagi tidak ya yang ingin disampaikan sama yang lain dari saya, mungkin itu sudah cukup. Hmm, kalau di latihan yang barangkali Om mungkin tidak ada lagi ya. Sebelum Om Bek mengakhiri, saya sekali lagi eh, minta maaf kalau selama menyampaikan ya banyak banyak kekurangan dan banyak berbingung. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kembali ya, ibu-ibu, bapak sudah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan ini yang mungkin buat apa sih buat ibu-ibu ya. Itu saja mungkin Om, mangga mungkin bisa ditutup sama Om.
Hmm, hmm, alhamdulillah, karena ibu-ibu bapak ini abi hatur nuhun pisan budayana. Terima kasih mangga badeleh ibu upacara bikin upacara. Oh iya, sip Bulia. Ya, Mbak Bulia tuh isi badi tos eta tos ngantuk. Bulia sok atuh. Oh iya. Oh Yogi. Sios, sios da aya gambarna. Udah. Nah jadi rumus bisa kedap. Oke, sakedap sakali deui nya abina teu katingali geuning kahalangan saku nu tangan ngante. Sok atuh siap atuh nu yang biasa buka kamera buka, mangga pamili mah wios buka wios. Ya, siapnya bikin di mananya di uploadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Nah, mangga wilujeng kasarnya sakali hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan Allah ngabales